Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'alihi wa afadana min asrati wa adana min barakatihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas dari karakteristik malaikat ya yang ada di kitab Aqidatul Awam. Sekarang kita akan membahas nama-nama malaikat ya, yang wajib kita ketahui. Itu ada berapa? Dimas? Ada 10. Napa mawon? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Bagus. Kemarin karakteristiknya malaikat itu tidak punya gender. Barang siapa orang yang mempercayai bahwa malaikat itu mempunyai gender, entah itu laki-laki dan pun sebagainya, maka orang itu termasuk perbuatan orang-orang termasuk fasik. Selanjutnya kita akan membahas tadi macam-macam malaikat tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman tadi. Yang pertama ada malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, utusan Gusti Allah. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, bertemu dengan sesosok besar, dengan mengepakkan sayapnya yang sangat lebar sampai menutup isi seluruh bumi. Insya Allah, saking gemetarnya Nabi akhirnya pulang diselimuti oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Insya Allah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana rupa dari malaikat Jibril. Masya Allah. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Menurunkan rezeki. Saiki malang lagi dingin-dinginnya, lagi adem-ademnya. Ikut tugasnya siapa? Malaikat Mikail. Bagus. Malaikat Mikail. Rezeki kon besok apa jenenge? Zainul iki saiki rezekinya seret, krisis moneter. Nanti malam ada yang ngasih berkat. Bahwa iku malaikat Mikail. Terus selanjutnya habis malaikat Mikail ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kon Dimas besok uripmu sampai hari kiamat iso ngrungokno, bisa dengarkan suaranya, trompetnya malaikat Israfil. Tapi ojo sampai ya, semoga kita dimatikan dalam kondisi khotimah sebelum hari kiamat. Amin. Karena seburuk-buruknya manusia itulah ketika melihat hari kiamat. Allah. Na'udzubillah. Setelah malaikat Israfil ada malaikat Israil. Malaikat Israil adalah malaikat pencabut nyawa. Ketika Rasulullah menjelang sakaratul maut, Rasulullah merasakan sakitnya. Padahal itu seorang nabi. Gak mungkin malaikat mencabut asal-asalan. Berarti mencabut dengan halus, lembut, tanpa ada sakit. Tapi beliau, Nabi masih merasakan sakit. Akhirnya Nabi pun berkata kepada malaikat Israil, "Hei malaikat, ketika umatku nanti sakaratul maut, maka sakitnya itu berikan kepada aku, biar aku yang merasakan." Insya Allah, begitu sangat mulia Nabi kita, begitu sangat sayangnya kepada kita. Makanya kita banyak-banyak memperbaca sholawat. Yang kelima ada malaikat Munkar, dan keenam ada malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir tugasnya apa? Menanyakan dalam kubur kon Rofik. Semisal Rofik nanti meninggal,
dikuburno, moro-moro tiba-tiba datang sosok makhluk besar, ditakoki sapa Tuhanmu, gak iso jawab. Walaupun si Ropik belajar bahasa Arab di dunia, bahasa Arab fusha aminnya, tetap gak bisa. Masih awakmu, masih kamu, ya kamu tetap latihan belajar di markaz Pare Kediri, tetap gak bisa jawab. Soalnya apa? Karena kamu semasa hidupnya serema, sia, dukem, zina, judi, gak bisa jawab, percuma. Yang bisa jawab siapa? Orang-orang soleh, orang-orang beriman, ya. Orang-orang yang ahli ibadah, itu yang bisa jawab. Itu tadi tugasnya malaikat munkar nakir. Lanjut ada malaikat apa? Raqib atid. Tugasnya malaikat raqib atid itu apa saja? Tugasnya raqib mencatat amal baik, tugasnya atid mencatat amal buruk. Semisal si Dimas kakian ngombe, ngefly, ya kan? Kakian ngefly, kebanyakan ngefly, dicatat sama malaikat atid. Siapa namanya? Si Daus dukem, ada yang ngeliat temen-temennya, tetap dicatat sama malaikat raqib atid. Ya, semisal Iqbal ini rajin ibadah, rajin nabung, rajin infak, sedekah, zakat, dicatat sama malaikat raqib. Itu tugasnya tadi malaikat raqib dan atid. Selanjutnya ada malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ya, pintu surga. Moro-moro Dimas nang jembatan Shiratal Mustaqim, ternyata amalannya lebih banyak buruknya. Ukur tuh ke jembatan, jatuh dari jembatan, akhirnya masuk neraka, ketemu malaikat Malik. Hei Agus, kamu ngapain aja selama di dunia? Kok tiba-tiba jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim? Maaf malaikat, padahal saya hanya korban malaikat, kamu korban, tapi kamu tetap aja candu. Moro-moro siapa namanya, si Ageng. Nah, si Ageng amalnya banyak baiknya, sering sholat, sering tirakat. Ketika melaksanakan mustaqim, pakai kilat JNT Express langsung gak kroso moro-moro nang ngarepe lawang swarga, depan pintunya surga. Tanya sama malaikat Ridwan, hei Ageng, kok kamu bisa masuk surga? Apa amalan kamu selama di dunia? Afan malaikat, maaf malaikat, saya cuma sholat doang sama puasa. Sholat hanya hal sepele lah, puasa tok. Ya, puasa tok bisa masuk surga. Insyaallah. Itulah tadi. Itu perbedaan malaikat malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan. Jadi teman-teman sekalian perlu diingat ya, bahwasannya malaikat itu sebenarnya ada banyak. Gak hanya 10 aja, tapi ada banyak. Bahkan ada sampai malaikat yang diturunkan di bumi. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu ada di riwayat lain yang saya baca, itu ada. Dan juga masih banyak lagi malaikat-malaikat yang tugasnya itu, karena kita sebagai umatnya kanjeng Nabi, maka hanya 10 yang wajib kita ketahui. Ya, tadi kita sebutkan di Aqidatul Awam. Baik,
Mungkin sekian dari saya. Tolong nanti Naldum Aqidat awalnya nanti dihafalkan, nanti malam setoran ke saya ya. Nanti kalau nggak store besok nggak akan pulang ya, dilarang pulang sebelum store hafalan sampai hafal. Oke, paham tuh? Paham. Oke, baik. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.